Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Lia Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Selama saya menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, saya didampingi fasilitator yaitu Bapak Eko Sumardi dan pengajar praktik yaitu Ibu Lisa Anggraini. Di video ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, keterkaitan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 diantaranya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang murid itu terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Yang kedua, saya memahami bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, guru hanya sebagai fasilitator atau penuntun. Yang ketiga, dalam mendidik tidak hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga menumbuh kembangkan budi pekerti pada murid. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada guru penggerak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan dan mutu sekolah, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak karena tidak bisa dilakukan oleh guru seorang diri. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya sebagai seorang guru harus memegang asas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran dengan menerapkan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak guna mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, bagaimana perasaan saya? Yang pertama, saya merasa bersalah terhadap murid karena pembelajaran yang saya terapkan selama ini kurang tepat karena tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang kedua, melakukan refleksi dan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, saya merasa senang dapat mengikuti pendidikan guru penggerak karena saya dapat mengupgrade diri dan menambah pengetahuan mengenai pendidik dan pendidikan yang lebih baik guna mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Bagaimana pola pikir saya sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2 dan bagaimana pola pikir saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2.
Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik itu berpusat pada guru atau teacher center. Padahal setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 bahwa pembelajaran yang baik itu berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, saya pikir bahwa pembelajaran itu hanya mentransfer ilmu dari guru ke murid. Padahal yang seharusnya murid mengkonstruksi ilmu yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran selama ini hanya berfokus pada nilai kognitif saja sebagai tolak ukur dalam pencapaian KKM. Padahal yang seharusnya yaitu penanaman nilai karakter dari apa yang sudah mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Yang keempat, tujuan, mutu, dan perkembangan pembelajaran murid bergantung pada guru. Padahal yang semestinya tujuan, mutu, dan perkembangan pembelajaran bergantung pada seluruh pihak dengan cara saling berkolaborasi. Refleksi yang keempat yaitu penerapan, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Rencana penerapan ke depan yang akan saya lakukan yang pertama, selalu mengupgrade diri khususnya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodratnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, melakukan pembiasaan budi pekerti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang